mulailah dengan hobi gitu, dengan rasa senang yang tentu akan membantu orang yang akan menjalankan ternak murai itu harus sabar, ulet, telaten, dan tahan banting. Karena jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Rabu tanggal 23 September tahun 2020. Hari ini saya akan membahas tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang pemula untuk memulai ternak murai batu. Karena hal-hal tersebut apabila tidak diperhatikan akan berakibat kegagalan dan kadang membuat kita jera ataupun kapok untuk beternak murai batu. Seperti biasa, sebelum saya membahas tentang beberapa hal tersebut, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania. Oke, Sobat Kicomania, beberapa hal tersebut yang harus diperhatikan dalam kita memulai ternak murai batu adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah masalah kandang. Yang kedua adalah masalah calon indukan atau burungnya. Dan yang ketiga adalah masalah pakan ataupun makanan yang harus dipersiapkan untuk burung-burung yang akan kita ternakan. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia ataupun orang yang harus menjalankan peternakan tersebut. Nah, kenapa 4 hal ini sangat penting? Karena seandainya kita mempunyai kandang tapi kita tidak mempunyai burung, tentu tidak bisa. Kita mempunyai kandang, mempunyai burung, tapi pakannya tidak tersedia. Tentu hal tersebut juga akan mengganggu ataupun tidak bisa secara baik kita menjalankan peternakannya. Nah, yang keempat adalah tentang sumber daya manusianya. Kandang ada, burungnya ada, pakannya ada, tapi sumber daya manusianya tidak sesuai dengan kriteria ataupun orangnya tidak ulet, tidak sabar, dan juga tidak mempunyai ilmu yang memadai dalam beternak burung. Tentunya hal itu juga menyebabkan kegagalan-kegagalan dalam kita beternak burung murai. Oke Sobat Kicomania, nanti akan saya jelaskan secara detail 4 hal tersebut agar Sobat Kicomania dapat menyimak apa saja yang menjadi penjelasan dari 4 hal tersebut. Maka dari itu jangan di-skip, simak terus sampai akhir karena banyak hal yang akan saya sampaikan. Oke. Oke Sobat Kicomania, sekarang saya akan membahas dan membahas secara detail poin yang pertama, yaitu tentang masalah kandang. Kadang sebagai seorang pemula ataupun yang akan memulai ternak, kita kurang memperhatikan beberapa hal tentang kandang. Kita lebih memperhatikan tentang kandang yang bagus, kandang yang mewah. Memang tidak ada salahnya itu, tapi harus diperhatikan juga kandang tersebut apakah nyaman untuk burung yang akan kita ternakan. Karena itu hal yang lebih penting daripada kemewahan kandang tersebut. Jadi saran saya untuk Sobat Kicomania yang akan memulai ternak, perhatikanlah kenyamanan kandang daripada keindahan kandang tersebut.
Nah, oke. Karena begini, kadang-kadang kandang yang biasa-biasa saja produktivitasnya mengalahkan kandang yang mewah, kandang yang bagus, yang ya kalau dipandang secara kasat mata oleh manusia itu luar biasa indahnya. Kadang-kadang produksivitasnya kalah dengan kandang yang biasa-biasa aja. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kandang yang nyaman untuk burung yang akan kita pelihara. Nah, poin yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah pencahayaan. Nah, kenapa saya bahas di sini tentang pencahayaan? Karena pencahayaan penting untuk kandang kita. Pencahayaan itu tentu berpengaruh besar untuk pasangan burung yang akan kita ternakan. Kadang-kadang ada pertanyaan dari Sobat Kicomania, apakah perlu sinar matahari langsung ke dalam kandang kita? Kalau saya pribadi jawabannya adalah penting. Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi bagusnya cahaya langsung ke dalam kandang kita. Manfaatnya yang pertama adalah yang simpel-simpel aja. Dengan adanya sinar matahari masuk ke dalam kandang secara langsung, maka yang pertama adalah kotoran burung tersebut akan cepat kering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam kandang pun burung perlu untuk berjemur, walaupun sebentar gitu. Kadang-kadang saya juga di sini kandang sinar matahari masuk itu cuma kadang-kadang pagi aja, dari sekitar jam 8, 9 sampai jam 10, maksimalnya sampai jam 12. Nanti kesananya udah nggak kena sinar matahari, nggak apa-apa, karena kadang-kadang burung yang kena sinar matahari secara langsung itu akan lebih sehat dibandingkan pencahayaan yang cuma mengandalkan dari lampu saja. Karena tentu sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh burung-burung, apalagi burung yang berada di dalam kandang ternak. Nah, itu pentingnya pencahayaan sinar matahari secara langsung. Nah, pencahayaan sinar matahari secara langsung bisa, terutama di kandang saya ini, saya menggunakan genteng kaca dan juga fiber plastik yang transparan gitu. Nah, jadi saya tidak menyalakan lampu secara 24 jam. Kadang-kadang malam itu pun cuma sekedar untuk pencahayaan malam aja, bukan tidak setiap kandang saya kasih lampu. Jadi pencahayaan untuk sinar matahari biar bisa masuk secara langsung, saya menggunakan genteng kaca dan juga fiber gitu. Nah, itu masalah pencahayaan. Yang kedua adalah tentang sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara ini sangat berperan penting karena begini, sirkulasi itu kan keluar masuknya udara, perputaran udara. Jadi usahakan udara itu keluar masuk, tidak cuma masuk aja ataupun keluar saja, karena dengan adanya perputaran udara itu akan yang pertama membuat kondisi kandang tidak pengap karena selalu ada perputaran udara. Nah, itu yang pertama itu. Jadi tidak ada bau-bau yang dapat menyebabkan burung tidak merasa nyaman di dalam kandang tersebut, karena udara selalu berputar, udara yang baru masuk dan udara yang keluar itu akan sirkulasinya akan bagus gitu. Jadi di dalam kandang selalu ada udara-udara baru dan tidak ada udara yang lama ataupun menyebabkan pengap gitu. Jadi dengan adanya sirkulasi udara ataupun perputaran udara di dalam kandang yang bagus, perputaran ataupun sirkulasi udara yang bagus, tentu akan menstabilkan suhu di dalam kandang itu. Di saat udara ataupun cuaca cukup panas
dengan adanya perputaran udara itu, maka kondisi di dalam kandang tidak akan terlalu panas gitu, tidak terlalu panas. Dan di saat udara dingin pun di dalam kandang akan stabil gitu, tidak terlalu dingin gitu. Nah, masalah sirkulasi udara ini juga berkaitan erat dengan nanti yang akan saya jelaskan proses selanjutnya, yaitu maksud saya berkaitan erat dengan hal-hal yang akan saya jelaskan selanjutnya. Maka dari itu simak terus, jangan sampai kelewat dan ataupun di skip gitu. Dengan apa kita membuat sirkulasi udara yang bagus? Yang pertama itu bisa memakai jendela yang terbuat dari ram kawat. Jadi posisinya kita cari yang tepat gitu. Jadi di mana posisi ada yang untuk udara masuk dan juga untuk udara keluar. Jadi posisikan ram kawat itu atau jendela yang terbuat dari ram kawat itu ada minimal ada dua lah, yang satu untuk keluar, yang satu untuk masuk gitu. Jadi yang cuma satu yang pertama untuk bisa memakai jendela yang pakai ram, bisa memakai lobster. Nah, kebetulan saya di sini atapnya itu memakai genteng yang dari tanah liat gitu. Jadi kalau menurut saya lebih bagus atapnya itu memakai genteng, karena kalau genteng kan di sela-sela genteng itu kan ada sela-sela gitu. Jadi di antara sela-sela genteng itu bisa menjadi jalan ataupun sirkulasi untuk keluar masuk udara gitu. Berbeda dengan kalau kita memakai asbes ataupun seng gitu. Karena kalau seng ataupun asbes kan rapat gitu. Tapi ya tidak ada salahnya. Mungkin kalau sobat kicomania yang sudah memakai seng atau asbes nggak masalah. Cuma diusahakan jarak antara ram atas dengan asbes ataupun seng itu diusahakan agak jauh, jadi agar tidak terlalu panas. Nah, dan juga keuntungan dengan menggunakan genteng dari tanah liat di saat udara panas, tentu tidak akan terlalu kepanasan karena genteng dari tanah liat itu menyerap udara panas, berbeda dengan asbes ataupun atap yang menggunakan seng gitu. Oke sobat kicomania, setelah tadi masalah kandang yang pertama itu tentang pencahayaan, yang kedua adalah sirkulasi udara yang bagus. Nah ini yang ketiga adalah masalah kelembapan. Kelembapan itu kalau istilah gampangnya lah, itu masalah kesejukan. Nah ini tadi seperti yang saya katakan tadi, masalah sirkulasi udara berkaitan erat dengan kesejukan. Nah, ini akan saya jelaskan, yaitu dengan adanya perputaran udara atau sirkulasi udara yang bagus, tentu itu berpengaruh besar dengan kesejukan kandang. Karena dengan perputaran udara yang bagus, kita sama aja dengan kita ada semilir angin itu kan merasa sejuk gitu. Sama halnya juga dengan di kandang, apabila ada sirkulasi udara yang bagus keluar masuknya, maka burung pun akan merasa nyaman ataupun merasa sejuk, atau lebih ke kelembapan udara di dalam kandang tersebut akan stabil. Nah, selanjutnya juga ada cara untuk menstabilkan kelembapan. Itu kalau di saya itu biasanya saya menyimpan pohon ataupun tanaman di depan kandang. Karena biasanya kalau di dalam kandang, karena kandang saya sempit, cuma ukuran 1 meter kali 90, kalau tanaman saya simpan di dalam kandang itu biasanya mati gitu, walaupun setiap hari saya siram, karena mungkin sempit dan kena kotoran burung. Kalau kotoran kotoran burung yang langsung jatuh ke dalam tanaman kan biasanya panas dan berakibat tanaman yang kita simpan di dalam kandang itu mati. Maka saya mengakalinya dengan menyimpan tanaman tersebut di luar kandang, yaitu posisinya di depan pintu kandang, agar tanaman tersebut tidak cepat mati.
seperti pelajaran dulu waktu kita SMP itu, kalau tanaman-tanaman ini kan ada proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan dibantu dengan sinar matahari. Saat proses fotosintesis itu kan pohon itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, tentu dengan menghasilkan oksigen itu yang sangat bermanfaat untuk burung gitu, untuk manusia maupun untuk makhluk hidup gitu. Nah, itu cara yang pertama. Di samping sirkulasi udara yang bagus, terus kita menyimpan tanaman di dalam kandang ataupun di depan kandang, nah itu dapat membantu kestabilan kelembapan di dalam kandang kita. Dan ada juga cara yang lain. Kemarin saya sempat berkunjung ke Apollo 57 Bird Farm, yaitu ke tempatnya Mas Hanan Effendi. Di kandang beliau itu didesain basah, selalu basah. Itu juga bisa diterapkan oleh Sobat Kicomania. Nah, tapi dengan catatan ada saluran air untuk membuang air tersebut, karena kalau airnya terlalu lama di dalam kandang kan tentunya bau juga, karena tertimpa kotoran. Tentu lantai yang lembab dengan kotoran yang burung yang banyak, tentu lama-kelamaan akan menimbulkan bau yang nggak enak. Nah, nggak ada salahnya kita mencontoh dari Apollo 57 Bird Farm, yaitu kandangnya di bawahnya lantainya basah gitu. Tapi yaitu dengan catatan ada saluran air, jadi bisa berapa hari sekali disiram gitu. Jadi kondisi lantainya tidak bau walaupun ada banyak kotoran. Nah, itu. Dan ada juga di saat-saat suhu yang ekstrim ataupun suhu yang panas, terutama di saat musim kemarau, nah, itu ada yang mempunyai trik, yaitu dengan cara menyiram tembok, menyemprot tembok kandang tersebut, agar di saat-saat panas tersebut suhu di dalam ruangan kandang itu akan stabil. Dan juga ada yang menyiram atap kandang itu disiram dengan air. Ada hal-hal tersebut tentu sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kelancaran ternak kita, karena memang kelembaban dan kesejukan kandang juga berpengaruh penting terhadap kelancaran dalam kita berternak murai batu. Karena memang kelembaban tersebut sangat berpengaruh dengan kelancaran produktivitas ternak kita. Untuk Sobat Kicomania yang udah beternak lama mungkin juga bisa merasakan bagaimana di saat-saat kondisi cuaca panas ataupun musim kemarau yang panjang, kebanyakan produksi ternakan kita menurun. Maka hal tersebut harus diperhatikan sejak awal agar di saat musim hujan, musim kemarau pun kita tetap berproduksi dengan baik. Karena biasanya burung murai itu nyaman di suhu ya kisaran 28 derajat sampai 31 derajat ya itu. Nah itu beberapa hal tentang kandang yang harus diperhatikan. Yang pertama sirkulasi udara, yang pertama pencahayaan, yang kedua sirkulasi udara, yang ketiga adalah kelembaban kandang. Nah, dan yang keempat adalah setelah kita rutin berproduksi, ini yang juga tidak kalah untuk diperhatikan, yaitu tentang kebersihan kandang. Secara rutin kita harus membersihkan kandang itu, jadi secara periodik, mau 2 minggu sekali, mau 1 bulan sekali silahkan, itu harus diperhatikan juga kebersihan kandang. Kalau saya pribadi di PMB ini, saya sebulan sekali biasanya setelah panen saya pasti membersihkan kandang. Itu kegiatan yang wajib saya lakukan dan harus saya lakukan, yaitu membersihkan terutama lantai kandang karena banyak kotoran yang berada di lantai kandang tersebut. Itulah 4 hal
tentang kandang yang harus diperhatikan agar kita bisa meminimalisir kegagalan dalam memulai beternak burung murai. Nah, itu yang pertama tadi masalah kandang, ada 4 poin yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membahas hal yang kedua, yaitu tentang masalah calon indukan atau burung yang harus kita siapkan untuk memulai ternak murai batu. Nah, ini Sobat Kicomania, sebelum saya membahas secara detail masalah indukan atau burung yang harus kita siapkan, untuk Sobat Kicomania yang baru untuk memulai ternak burung murai, ini jadi catatan penting saya gitu, yang biasanya saya selalu menyarankan kepada Sobat Kicomania yang menanyakan ke saya, yaitu belilah burung sesuai dengan kemampuan kita. Ini sangat berpengaruh dengan psikologis kita. Kenapa saya bicara tentang hal tersebut? Begini, kita jangan terlalu memaksakan untuk membeli burung yang di luar kemampuan kita. Maksudnya begini, seandainya kita membeli burung yang mahal tapi itu di luar kemampuan kita memaksakan diri, misalnya kita meminjam uang ataupun berhutang ke orang lain ataupun ke bank misalnya, dengan harapan dengan burung yang bagus nanti kita akan menghasilkan burung yang bagus juga dan harga jualnya bagus. Memang tidak ada salahnya, cuma yang jadi permasalahan adalah seandainya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita belum menghasilkan dari hasil ternak tersebut, maka kita menjadi beban karena modal kita itu dapat dari pinjam, dapat dari hutang. Nah, ini yang jadi permasalahan. Maka dari itu saran saya adalah kita membeli burung di awal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita mampunya burung yang ekor pendek dulu nggak masalah. Yang penting kita dapat belajar dulu dengan modal yang sesuai kemampuan kita. Tentunya itu tidak menjadi beban yang berat dan menjadi beban psikologis seandainya kita 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun belum berhasil menghasilkan trotolan-trotolan dari peternakan kita. Tapi bukan berarti kita harus membeli burung yang asal-asalan juga, walaupun sesuai dengan kemampuan. Jadi saran saya jangan terlalu buru-buru untuk mencari indukan ataupun membeli burung untuk calon indukan kita gitu. Jadi ya kita bisa sharing dulu, main ke lapang atau lihat-lihat dulu di lapang tempat kontes burung, atau ke teman-teman kita yang sudah berhasil ternak burung, kita lihat-lihat dulu. Jadi tidak usah terburu-buru. Kadang-kadang kita melihat orang lain sukses berternak burung dan melihat hasilnya, ekspektasi kita terlalu tinggi gitu, angan-angan kita terlalu tinggi gitu. Kita nanti kalau saya ternak burung setiap bulan menghasilkan 5 atau 6 trotolan, kalau dikalkulasikan bisa sekian juta. Nah itu langkah awal yang salah sebenarnya, karena angan-angan yang tinggi tentu kalau kita tidak berhasil di awal-awal akan berakibat kita mental kita turun, mental kita down. Nah itu yang kadang tidak diperhatikan oleh seorang pemula yang akan beternak burung. Kita nikmati aja prosesnya gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Berangan-angan dengan hasil ternak yang segini akan menghasilkan rupiah yang segini. Itu menurut saya adalah pemikiran yang salah. Walaupun itu juga bagus untuk pemacu semangat kita, tapi jangan terlalu tinggi angan-angan kita. Gitu. Saya selalu menyarankan begini untuk Sobat Kicomania, awalilah ternak murai batu dengan hobi. Nah, ini yang menjadi kunci, karena kalau kita melakukan suatu hal dengan hobi, dengan rasa senang, apapun hasilnya, dan segala rintangan dan tantangan serta kegagalan-kegagalan itu akan tidak terasa oleh kita, karena kita melakukannya dengan senang hati gitu, dengan perasaan senang dan
Dan juga tentunya seandainya banyak kegagalan ataupun rintangan-rintangan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, karena kita melakukannya dengan senang, dengan hobi gitu, tentu kita dapat menghadapi permasalahan tersebut dengan perasaan yang senang gitu. Dan ekspektasi kita yang tinggi itu kalau diimbangi dengan perasaan hobi, tentu itu akan sangat bagus gitu. Nah, itu kenapa saya selalu menyarankan kepada Sobat Kicomania yang akan mulai ternak murai gitu, mulailah dengan hobi gitu, dengan rasa senang yang tentu akan membantu kesuksesan dan keberhasilan kita dalam beternak murai batu. Seandainya kita menjalankan ternak murai dengan hobi, tentunya kita akan menjalankannya dengan enjoy, dengan santai gitu. Kegagalan 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali kegagalan itu nggak akan terasa gitu. Seperti yang menjadi moto saya adalah kita jalani, nikmati, dan syukuri gitu. Kita menjalani peternakan murai dengan senang hati dan kita menikmatinya, dan tentu akhirnya kita akan mensyukuri apapun yang menjadi hasil dari peternakan kita, sedikit maupun banyak harus kita syukuri gitu. Nah, itu akan menjadi nilai psikologis yang positif untuk kita untuk memulai. Itu harus kita tanamkan dari awal agar kita bisa meminimalisir kegagalan-kegagalan dalam beternak murai batu. Oke, Sobat Kicomania, kita akan lanjut ke poin utamanya, yaitu tentang masalah indukan. Nah, ini di sini akan kita bahas tentang indukan yang harus kita siapkan. Jadi kalau masalah indukan itu sebenarnya kembali ke selera kita sendiri gitu. Misalnya kita pengennya yang ekor sedang, ekor pendek, karena kadang-kadang ada yang punya pemikiran kalau ekor pendek ataupun ekor sedang itu bagus untuk di lapang karena tidak cepat capek, silahkan. Ada yang senangnya dengan ekor panjang, monggo silahkan. Mau dengan yang dorok, panda ataupun albino, kalau memang sesuai kemampuan nggak ada salahnya gitu. Jadi itu kalau masalah jenis burung, tipe burung, silahkan, itu kembali ke selera masing-masing gitu. Nah, asal daerah pun nggak masalah. Ada yang senang dari Aceh, dari Medan, dari Nias, ataupun Bahorok, Marike, ataupun tempat lainnya silahkan. Nah, cuma saat ini di Indonesia kebanyakan itu kan orang senangnya yang pasti biasanya yang mau beli burung itu non gembung, yang gembung ya itu kan jadi pemikiran awal kita juga untuk memulai beternak burung, karena kita harus memikirkan juga market ataupun pasar yang nanti tentunya kalau kita sudah berhasil menernakan burung, kita harus memasarkan burung juga. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena di Indonesia kebanyakan mayoritas gitu, bukan semuanya gitu. Kebanyakan pasti menanyakan, oh ini non gembung ya, non gembung. Nah, itu pasaran. Jadi kembali ke selera. Walaupun ada beberapa orang yang menanyakan burung yang gembung gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Dan dari hal tersebut yang saya sampaikan tadi itu menjadi pilihan saja. Yang terpenting adalah kita harus membeli burung yang benar-benar siap untuk kita ternakan. Nah, itu yang menjadi pokok dari bahasan kita tentang masalah indukan ataupun calon indukan. Karena ya percuma juga kalau misalnya kita beli burung yang ekornya panjang ataupun blorok ataupun panda, tapi burung tersebut memang belum siap untuk diternakan gitu. Jadi tentu itu kan membutuhkan proses yang lama untuk kita ternakan. Itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi kalau saya pribadi, kita di awal-awal saya sendiri beli burung dulu dari indukannya beli di lapang dengan ekor standar sekitar 19 sentian. Nah, setelah berjalan dan berhasil saya menernakan burung, nah ini anakan itu saya jual dan saya pengen upgrade indukan. Saya misalnya kan
Yang dulu ekor 19, saya pengen ekor 20, 21, 22 ataupun yang 23 gitu. Karena sementara saya yang terpanjang adalah ekor 23. Belum kebeli yang ekor di atas 25 gitu. Nah itu manajemen saya begitu. Jadi saya tidak mengeluarkan modal lagi untuk membeli indukan. Jadi modal untuk membeli indukan lagi dari hasil kita menjual anakan hasil peternakan kita gitu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal lagi karena kita telah berhasil menernakan ataupun menjual anakan dari peternakan kita. Sekarang kita masuk ke poin tentang masalah indukan yang siap untuk diternakan. Itu yang bagaimana sih? Sebenarnya di video saya sebelumnya ada itu di video tentang penjodohan murai gitu. Ada itu. Pada intinya kalau masalah umur itu kan rata-rata itu biasanya kalau jantan ini, kita bicara mulai dari jantan dulu. Jantan itu di kisaran, kalau masalah umur ini, kisaran 2 larasan atau 2 kali mabung gitu. Dari trotol ke remaja dan dari remaja ke dewasa itu biasanya 2 kali mabung. Kurang lebih umurnya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi umur pun tidak menjadi patokan untuk kesiapan burung itu gitu. Jadi cuma perkiraan aja, dan kebanyakan peternak itu memakai umur itu kisaran ya 1,5 tahun sampai 2 tahun, itu 2 kali mabung gitu. Nah, kalau saya pribadi di peternakan saya itu kesiapan untuk jantan itu yang pertama adalah burung itu harus gacor, harus gacor nyerang, dan apabila didekatkan dengan betina dia akan ngeriwik ngerayu betina. Itu secara kasat mata itu kelihatan gitu. Nah, kalau umur bukan patokan. Misalnya umur 3 tahun tapi nggak gacor, ya pun nggak akan bisa langsung menjadi indukan gitu. Jadi selain umur, kondisi burung itu berpengaruh juga. Tapi ada juga beberapa peternak yang lepas trotol pun bisa dijodohkan gitu. Tapi kalau saya pribadi sih belum pernah mencoba, dan menurut saya gitu kalau baru umur 9 bulan itu ya belum stabil lah secara emosinya gitu kan. Kadang-kadang kalau dibawa ke lapang pun ya memang ada sih, cuma kebanyakan sih rata-rata peternak biasanya umur 1,5 tahun sampai 2 tahun ke atas gitu. Nah, itu yang pertama tentang jantan, itu tentu harus gacor ngadu, dan juga kalau lihat betina harus ngeriwik ngerayu itu. Nah, kalau betina siapnya umur berapa? Kalau di saya sini di PMB, betina siapan itu biasanya lepas trotol, karena memang siklus birahi jantan dan betina itu agak berbeda gitu. Kalau betina itu umur biasanya dia ambrol atau ganti bulu mabung itu dari trotol itu sekitar umur 5 bulan, dan beres bulu ekor mentok biasanya sampai 7 bulan. Umur 7 bulan udah. Biasanya 7 bulan mandi jemur, nah, tentu akan menaikkan birahinya. Nah, jadi umur 8, 9, 10 bulan setelah mabung itu di PMB terutama udah siap untuk dijodohkan gitu. Dengan catatan kita perawatan dari trotol ke lepas trotol dan pasca mabung harus dirawat dengan maksimal. Tentunya umur segitu udah bisa diproduksikan. Kalau trik untuk mempercepat birahi betina sih, kalau pengalaman saya pribadi, mungkin ya nanti silahkan kalau ada trik yang lain dari Sobat Kicomania silahkan di kolom komentar agar kita dapat sharing. Triknya cukup mudah sebenarnya, yaitu setelah beres ekor, lepas trotol, beres ekor itu biasanya saya sering mandi jemur aja. Mandi jemur tiap hari, dan EF kita maksimalkan. Kroto boleh, kalau jangkrik kan itu adalah makanan pokok. Kroto bisa seminggu 3 kali itu kita maksimalkan. Dan juga diperhatikan juga bagaimana memberikan jangkriknya jangan terlalu banyak juga, karena kebanyakan
kalau kita terlalu memberi jangkrik terlalu banyak akan berakibat ke betina yang lemah. Harus kita imbangi juga dengan penjemuran yang agak lama. Nah, itu harus juga diperhatikan oleh Sobat Kicomania. Nah, itu tentang jantan dan betina yang harus diperhatikan, ciri-ciri betina dan jantan yang siap untuk bereproduksi. Jadi harus diperhatikan juga dalam kita membeli indukan. Kalau masalah ekor panjang atau asal daerah itu silahkan kembali ke selera. Tapi yang terpenting untuk ternak adalah kesiapan jantan betina untuk berproduksi. Karena kan tujuannya membeli burung tersebut untuk diternakan, bukan untuk kontes burung ataupun untuk pajangan di rumah. Itu. Karena begini Sobat Kicomania, kalau posisi burung yang kita beli itu kondisinya belum siap untuk dijodohkan, akan berakibat lama atau cepatnya kita mengawinkan burung tersebut agar cepat berproduksi. Kadang-kadang begini, untuk seorang pemula kita terlalu pengen cepat menjadikan satu burung tersebut antara jantan dengan betina. Kadang ketika burung jantan belum siap ataupun yang betinanya belum siap, tapi karena keinginan kita untuk buru-buru menjadikan satu burung tersebut akan berakibat lama proses penjodohan tersebut, lama dalam bertelurnya dan lama juga dalam penjodohannya. Saya sering mendapat pertanyaan dari Sobat Kicomania, Kang, kenapa ini burung saya udah akur 2 atau 3 bulan tapi belum ada proses menuju ke nelur, belum mengangkut sarang ataupun belum sampai menelur. Nah, itulah kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, kita terlalu memaksakan jantan ataupun betina dijadiin satu, padahal jantan dan betina itu ada yang belum siap. Nah, itulah yang menjadi kendala. Jadi kita jangan terlalu buru-buru untuk memasukkan jantan dan betina ke dalam kandang ternak dan dijadiin satu. Mending kita urus dulu di luar sampai benar-benar jantan dan betina itu siap. Karena kalau salah satu belum siap, baik jantan maupun betinanya, yang pertama akan berakibat lama sampai proses menelurnya. Dan yang kedua, ketika dijadiin satu di dalam kandang ternak dan tidak berproduksi, akan berakibat burung tersebut lemak. Nah, ini urusannya akan lebih rumit lagi kalau udah sampai burung yang lemak. Kita harus di-fresh dulu, cabut keluar dulu, diurus sampai burung tersebut tidak lemak. Karena apabila burung tersebut lemak akan berakibat ada yang susah untuk nelur dan tidak mau kawin, karena yaitu di dalam kandang ternak itu pakan kita maksimalkan sementara tidak produksi, tentunya akan berakibat burung tersebut lemak. Nah, itulah Sobat Kicomania, tadi yang pertama tentang kandang, yang kedua tentang burung ataupun calon indukan. Nah, sekarang yang ketiga adalah tentang masalah pakan. Ini juga harus diperhatikan oleh Sobat Kicomania sebelum kita memulai ternak burung. Karena begini, ketersediaan pakan dalam peternakan kita itu sangat berperan penting kelancaran dan kesuksesan ternak kita. Karena begini, ada di beberapa daerah, saya sempat ngobrol dan sempat ditelepon juga, ada Sobat Kicomania yang dari Medan daerah mana itu saya lupa. Di sana jangkrik itu agak jarang dan agak susah gitu, harus menempuh jarak yang jauh itu untuk mendapatkan jangkrik. Berbeda dengan di Bandung terutama, itu sangat banyak peternak jangkrik gitu, jadi nggak usah khawatir gitu. Cuma kalau di daerah-daerah tertentu yang memang kesusahan jangkrik, itu harus dipikirkan bagaimana pakan-pakan alternatif yang memang bisa diakalin gitu, harus disiasati gitu. Nah, itu makanya saya membahas tentang pakan ini. Ketersediaan pakan itu sangat berpengaruh besar tentang
berpengaruh besar untuk kelancaran ternak kita itu. Nah, misalnya tidak ada jangkrik ataupun jarang gitu, itu pun dapat jangkriknya cuma beberapa minggu sekali. Nah, mungkin kalau di daerah Sobat Kicomania ada ikan-ikan kecil, nah itu bisa juga, cuma harus dipikirkan juga bagaimana porsinya itu, karena saya juga belum pernah mencoba, tapi tidak ada salahnya alternatif pakan lain yang bisa membantu itu silahkan. Ada yang banyak di daerah saya banyak kerotokang, tapi jangkrik agak susah. Di daerah saya ulat hongkong susah, adanya ulat kandang nggak masalah. Nah, tinggal bagaimana kita menyeting pemberian pakan tersebut agar peternakan kita dapat berjalan dengan lancar gitu. Jadi itu harus diperhatikan masalah pakan tersebut. Karena di samping ketersediaan pakan, seandainya kita terlambat memberikan pakan ataupun kekurangan pakan, itu akan berakibat fatal juga dengan peternakan kita. Ini saya sedikit bercerita. Waktu itu di awal-awal ternak pada musim kemarau, karena biasanya di musim kemarau itu harga jangkrik cukup tinggi karena tingkat kematian jangkrik itu cukup tinggi. Dengan cuaca yang panas itu produksi jangkrik di peternak jangkrik itu menurun, jadi harga tinggi dan kadang-kadang saya nggak kebagian. Waktu itu saya terlambat dapat kiriman dari peternak jangkrik, itu berakibat fatal karena ada di beberapa kandang saya itu yang waktu itu kondisinya lagi meloloh anaknya. Saya terlambat memberikan makan, maka anaknya ternyata dibuang. Itulah salah satu penyebab kenapa masalah pakan harus diperhatikan juga. Bisa jangkrik, kroto, ulat hongkong, ulat kandang, cacing, dan juga ini juga ada yang memakai pur. Silahkan, ada juga yang menanyakan, Kang, di peternakan PMB apakah memakai pur? Kalau saya pribadi di dalam peternakan saya tidak memakai pur sama sekali. Tapi saya juga tidak berani menganjurkan, jangan memakai pur, silahkan. Karena ada beberapa peternak yang memang memakai pur, silahkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena setiap peternak mempunyai trik dan cara masing-masing. Mungkin yang memakai pur itu memikirkan bagaimana caranya untuk meminimalisir pengeluaran. Bisa saja itu juga ide bagus, cuma bagaimana caranya kita memberikan pakan tersebut dengan variasi yang lain. Mungkin bisa saja di saat mengeram dikasih pur, setelah meloloh anaknya tentu harus dikasih jangkrik juga ataupun pakan yang lainnya. Nanti kalau masalah pakan sehari-hari silahkan dilihat di video saya tentang pakan sehari-hari di peternakan PMB, ada, nanti silahkan disimak. Dan juga tentang masalah jangkrik juga ada, agar tidak cepat mati, ada di video-video saya sebelumnya gitu. Oke Sobat Kicomania, nah itu tadi tentang masalah pakan, itu yang poin ketiga. Yang pertama masalah kandang, yang kedua masalah indukan, yang ketiga adalah masalah pakan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang sumber daya manusianya atau orang yang akan melakukan ataupun menjalankan peternakan, yaitu kita yang akan menjalankan peternakannya. Nah, saya menyarankan untuk Sobat Kicomania yang akan memulai beternak murai itu, kita harus menguasai ilmunya dulu. Dengan cara ya kita berkunjung ke peternak yang sudah berjalan, yang sudah sukses beternak burung. Bisa juga melihat konten-konten YouTube. Nah, itu silahkan, karena banyak di video-video saya tentang penjodohan dan juga masalah pakan, tentang jangkrik, ataupun tentang permasalahan-permasalahan lain. Dan juga bisa dilihat di video-video saya tentang kunjungan-kunjungan saya ke peternak lain. Nah, tentu di sana ada cara penjodohan peternak lain dan juga masalah pakan. Nah, itu tentu bisa dilihat di sana. Nah, itu kita harus memperhatikan
ataupun kita tidak usah malu-malu untuk mencari ilmu sebelum kita memulai beternak burung murai. Karena dengan kita menguasai ilmunya, tentu kita akan lebih mudah dan tingkat kesuksesannya akan lebih tinggi gitu. Nah itu. Dan kalaupun kita sudah berjalan, sudah berhasil beternak murai, tidak ada salahnya kita juga harus berkunjung ke tempat peternakan yang lain. Karena walaupun saya sudah berhasil, udah banyak trotolan yang saya hasilkan, tapi banyak permasalahan baru yang sampai saat ini belum bisa saya pecahkan sendiri gitu. Dengan adanya saya kunjungan ke peternak-peternak lain, tentu kita akan mendapatkan ilmu baru. Ada trik-trik baru dari peternak lain yang bisa kita jadikan masukan untuk peternakan kita. Dan kita dapat sharing dengan peternak lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Itu kenapa saya masukkan masalah sumber daya manusia itu berperan penting dalam kesuksesan kita menjalankan peternakan tersebut. Itu orang yang akan menjalankan ternak murai itu harus sabar, ulet, telaten, dan tahan banting. Karena banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam beternak murai batu. Yang pertama bisa jadi kita dalam masalah penjodohan kesulitan. Saya 3 bulan baru berhasil, 4 bulan keempat baru menghasilkan trotolan. Itu tentang masalah penjodohan. Ya, banyak kendala, ada yang sampai KDRT, betinanya meninggal atau mati, beberapa ekor itu udah biasa. Setelah menjodoh ternyata nggak nelur. Setelah nelur kok nggak netas. Setelah netas ternyata dibuang anaknya. Nah, kalaupun misalnya berhasil kita sampai panen, waktu pelolohan oleh kita ternyata ada yang mati, dan banyak lagi kendala-kendala lain yang dihadapi. Maka dari itu memang harus tahan banting seperti saya katakan tadi, harus ulet, sabar, telaten, dan tahan banting. Itu tentang sumber daya manusianya, ataupun kita yang akan menjalankan. Jadi harus menyiapkan mental agar kita dapat menjalankan peternakan tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan pernah bosan untuk berkunjung ke tempat peternakan orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kuncinya. Jadi jangan pernah kita merasa udah bisa, udah berhasil. Kita harus selalu bersilaturahmi ke tempat peternakan orang lain agar mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan juga kita dapat sharing seperti yang saya katakan tadi, dapat sharing untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi begini Sobat Kicomania, di samping kita yang menjalankan peternakan tersebut harus sabar, ulet, telaten, dan juga tahan banting, kita harus juga menguasai ilmunya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita tahu cara penjodohannya, itu juga penting. Dan juga kita tahu bagaimana kita memberikan pakan, bagaimana caranya kita bisa memilih-milih pakan yang tepat, bisa memanage pakan tersebut. Nah, itu juga penting untuk kelancaran peternakan kita. Dan juga kita tahu bagaimana karakter burung tersebut, bagaimana tahu caranya proses penjodohan yang baik, dan tentu juga kita paham tentang burung yang akan kita pelihara. Itu menjadi beberapa poin yang tentunya harus diperhatikan juga sebelum kita beternak murai. Dan juga kita harus tahu, oh burung ini udah birahi, burung ini udah siap untuk diternakan, dan jangan memaksakan burung yang memang belum siap untuk diternakan. Itu makanya poin sumber daya manusia saya masukkan ke dalam 4 hal tersebut, karena sangat penting sumber daya manusianya, ya menguasai ilmunya, ya sabar, ya telaten, dan juga ulet, dan juga tahan banting tentunya.
akan menjadi poin penting untuk kita memulai sebuah peternakan burung murai batu. Oke, Sobat Kicau Mania, itu 4 hal yang harus kita perhatikan kalau kita akan memulai ternak murai batu. Dan 4 hal tersebut kalau tidak kita perhatikan akan berakibat kegagalan dalam kita beternak murai batu. Bukan masalah modal ataupun hal lainnya, tapi tentunya 4 hal tersebut berperan penting dalam kesuksesan kita memulai ternak murai batu. Yang pertama tadi adalah masalah kandang, yang kedua adalah masalah indukan, yang ketiga adalah masalah pakan, dan keempat adalah sumber daya manusianya atau kita yang akan menjalankan peternakan murai batu itu sendiri. Oke, Sobat Kicau Mania, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk Sobat Kicau Mania. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar ataupun disampaikan lewat WA saya. Selagi saya ada waktu dan sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman saya akan membantu jawab. Dan seandainya ada perbedaan cara ataupun trik di dalam proses peternakan murai batu, saya dengan senang hati akan menerima kritik dan saran, dan tentunya masukan dari Sobat Kicau Mania semua, karena tentu banyak sehu-sehu ataupun senior-senior peternak yang lain yang seandainya mempunyai cara ataupun trik dalam beternak murai batu, silahkan berbagi dengan saya dan tentu dengan Sobat Kicau Mania semua. Saya akan menerima dengan senang hati, karena walaupun seperti yang saya katakan, walaupun saya udah bukan sukses ya, udah berhasil menernakan murai, tentu masih banyak kendala-kendala yang saya hadapi. Mungkin itu saja. Seperti biasa, jangan lupa singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project, agar channel PMB Project selalu eksis dan bisa memberikan video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicau Mania. Serta jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicau Mania bisa mengikuti video-video dari PMB Project. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari.